Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan Ibu Nawang dari MPD. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh mahasiswa IAIN Metro khususnya jurusan Pendidikan Bahasa Arab semester 3. Izinkanlah saya di sini Nur Cahyo menjelaskan beberapa poin ataupun beberapa pengertian dari psikologi pendidikan yang berjudul atau bertema memahami realitas perbedaan individu dan aplikasinya dalam pendidikan. Perbedaan individu tersendiri adalah suatu yang dimiliki oleh setiap individu baik fisik maupun non fisik. Jadi perbedaan individu merupakan perbedaan yang dimiliki oleh setiap individu, baik itu perbedaan fisik maupun non fisik, yang di situ akan membentuk ataupun akan menjadikan karakteristik atau ciri-ciri terhadap individual tersebut, baik perbedaan tersebut non fisik maupun fisik. Jadi perbedaan individu di sini dibagi menjadi dua aspek, yaitu satu perbedaan secara fisik dan dua perbedaan secara non fisik. Berbicara dengan perbedaan fisik, yaitu berkaitan dengan kerangka tubuh ataupun yang disebut dengan jasmani. Perbedaan dalam jenis warna rambut, jenis warna kulit itu berkaitan dengan perbedaan fisik ataupun bentuk-bentuk jasmani kita, jasmani individual, jasmani semua anak. Terus perbedaan secara non fisik yaitu berkaitan dengan perbedaan secara rohani, baik itu perbedaan kecerdasan, ketangkasan dalam pelajari ataupun menanggapi suatu emosi, itu termasuk perbedaan non fisik yang berkaitan dengan rohani, sikap juga tersebut. Jadi perbedaan tersebut bisa menentukan keteladanan ataupun kesuksesan dalam menggapai cita-citanya. Jadi apabila dia mempunyai tingkat kecerdasan yang tinggi, pemahaman yang tinggi, akan sangat mudah anak tersebut bisa memahami pelajaran ataupun menangkap sesuatu yang sangat mudah. Di lingkungan keluarga secara bersosialisasi masyarakat itu termasuk perbedaan secara non fisik, yaitu berkaitan dengan sosial, ekonomi. Jadi sosial juga termasuk perbedaan non fisik yang berkaitan dengan status sosial, status ekonomi, budaya, itu perbedaan. Terus di sini juga saya akan menjelaskan beberapa konsep dasar perbedaan individu. Konsep dasar perbedaan individu sendiri berkaitan dengan yang tadi saya jelaskan, sosial, ekonomi ataupun budaya, itu konsep dari perbedaan individu. Jadi individu juga mempunyai perbedaan dalam segi sosial, baik itu sosial, kesosialan lah, ekonomi. Jadi setiap individu kan mempunyai ekonomi yang kita contohkan dalam kehidupan sehari itu menengah ke atas ataupun menengah ke bawah, itu termasuk perbedaan sosial yang itu masuknya dalam konsep perbedaan individu. Terus di sini juga ada area perbedaan individu. Area perbedaan individu tersendiri adalah sumber-sumber di mana individu tersebut menjadi berbeda. Satu, faktor bawaan ataupun faktor keturunan. Jadi apabila si A keturunan dari orang ini, si B keturunan dari ini, itu akan mempengaruhi sebuah perbedaan individu, yaitu disebut dengan faktor keturunan. Faktor lingkungan juga bisa membentuk sebuah individu. Apabila kita individual tersebut berbaur dengan lingkungan yang baik, insya Allah individu tersebut akan menjadi pribadi yang baik. Contoh, dia lahir dalam lingkungan yang akhlaknya itu baik, maka mau tidak mau faktor tersebut akan mempengaruhi dia menjadi baik. Apabila dia lingkungannya yaitu lingkungan yang jelek, maka
dia akan bentuk dalam lingkungan tersebut. Perbedaan non fisik, sekarang saya menjelaskan perbedaan non fisik yang berkaitan dengan perbedaan individu tersebut, yaitu perbedaan non fisik berkaitan dengan kecerdasan, pemahaman, kehendak, perhatian, perasaan dan emosi. Itu termasuk gimana ya, perbedaan non fisik ataupun jasmani. Kita punya emosi, itu termasuk juga perbedaan non fisik. Jadi individual satu dengan individual yang lain itu mempunyai tingkat emosi yang berbeda-beda. Emosi di sini bukan diartikan emosi marah, tapi emosi yang berkaitan dengan psikologi, atau kita membahasnya psikologi lah. Terus di situ juga perbedaan tersebut berpengaruh dengan sosial pendidikan ataupun pendidikan yang ditempuh dengan individual tersebut. Jadi di sini juga dibagi berkaitan dengan ketepatan belajar ataupun accelerated learning. Jadi apabila individu mempunyai tingkat kecerdasan yang tinggi, dia akan menyelesaikan reguler ataupun sekolah regulernya secara cepat, secara bertingkat berkaitan dengan nilai yang dia dapat. Apabila dia nilai yang bagus, dia bisa memahami suatu pelajaran dengan mudah, maka dia juga akan bisa lulus dengan cepat. Terus di sini juga ada perbedaan secara remedial learning ataupun pelajaran secara ulangan. Remedial artinya pembelajaran di sini dikhususkan kepada anak-anak yang tingkat kecerdasannya ataupun tingkat pemahamannya menengah ke bawah lah, tidak ke bawah-bawah banget. Contohnya apabila dia mengerjakan suatu tugas, dia akan agak-agak lambat dalam merespon tugas tersebut. Jadi di situ juga seorang guru wajib memberikan waktu luang ataupun waktu pelajaran di jam yang sudah ditentukan. Apabila bisa dilaksanakan dengan juga les, ketika dia sekolah kita menggunakan les, itu juga termasuk perbedaan individu yang berkaitan dengan pendidikan, yaitu remedial learning. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan memahami realitas individu dan aplikasinya dalam pendidikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.